warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Darussalam SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bener Meriah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bandar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Maria Ulfa. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Bandar yang sebentar lagi kami akan berdiskusi pasca observasi Ibu Maria Ulfa di dalam kelas nantinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sangat baik, Bu ya. Hari ini kita akan berdiskusi pra-observasi sebelum saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Bu Ulfa ya. Baik, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira Bu Ulfa ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Ya, baik Bapak. Di sini ada dua tujuan, Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan cerita sejarah non-fiksi dengan memperhatikan kebahasaannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja bersama kelompok dengan memperhatikan kebahasaan di teks sejarah non-fiksi, Pak. Oh ya. Nah, area pengembangan yang mana ya yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi nanti? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di area pengembangan ketahuan, saya berharap bahwa peserta didik mampu menulis cerita sejarah non-fiksi, dan kemudian di area keterampilan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerjasama di kelompoknya masing-masing, Pak. Oh ya begitu Bu Ulfa ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ya kan, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian untuk model saya menggunakan model problem based learning, Pak. Oh begitu Bu. Yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti menggunakan strategi pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kan seperti itu Bu ya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya nih Bu? Ya, saya akan menggunakan video teks sejarah dan kemudian LKPD atau lembar kerja. Kemudian saya juga akan menggunakan media PowerPoint dan teman-temannya, Pak. Oh ya. Jadi akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya di hari apa, di kelas mana kira-kira Bu? Baik Bapak, insya Allah saya ada jadwal di hari Sabtu Pak, jam ke-6 dan ke-7 di kelas 12 IPA 3. Oke, jadi nanti hari Sabtu depan di kelas 12 IPA 3 Bu ya? Iya. Ada 3 jam. Iya Pak. Pada jam ke-6 dan sampai jam ke-7 nantinya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu, bisa Bu ya? Bisa. Oke. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya nanti. Selanjutnya Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas,
kita akan mengadakan percakapan yang terakhir nantinya. Iya. Yaitu berkaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan yang di dalam kelas, dalam proses pembelajarannya. Mungkin ini lebih apa ya Bu ya, lebih kita kenal dengan bahasa pasca observasi nanti Bu. Jadi sebelum kita melakukan apanya nanti Bu, pasca observasi, satu lagi Bu ya yang ingin saya tanyakan, yaitu kira-kira ada nggak hal-hal yang lain lagi yang ingin Ibu tanyakan? Mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dan apa yang akan saya persiapkan dari sekarang. Mungkin itu gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berdialog, berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Ya, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Sabtu depan nanti Bu Lupa ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa
generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Darussalam SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Saya masih ditemani oleh Ibu Maria Ulfa ya, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Ulfa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu, perasaan Ibu pada saat ini terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bapak, karena belum terbiasa mungkin saya merasa tegang. Iya Bu. Karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan belum sebegitu sempurna, tapi alhamdulillah Bapak, kegiatan observasi berjalan dengan baik. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Ya baik Bapak, jadi area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Di pengetahuan saya berharap bahwa peserta didik dapat memahami teks cerita sejarah. Kemudian di keterampilan saya berharap bahwa peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerjasamanya dengan teman-teman sekelompoknya Bapak. Oh ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu ya kan, sejauh mana ya area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bapak, meskipun
menurut saya ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut, Bapak. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, tapi masih ada kekurangan. Nah, namun menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Iya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh semua guru, Pak. Jadi ketika dalam proses pembelajaran saya ada beberapa siswa yang tidak terlibat, dalam artian tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Pak. Oh, begitu, Bu ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya, Bu ya. Iya. Oke. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya, Bu? Mungkin Pak, dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, Iya, Bu. tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang auditoris. Kemudian Pak, saya akan menyesuaikan pertanyaan kepada anak-anak tersebut dengan kegiatan apa yang mereka lakukan, Pak. Oke, baik Bu. Jadi itu adalah rencana kedepannya ya, Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ya ke depan, Bu ya, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing seperti itu, Bu. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan ya gaya belajar kinestetik seperti itu, Bu kan. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ya dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya dibandingkan dengan yang kemarin Ibu lakukan pada saat observasi. Saya tunggu ya cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Baik Pak, untuk waktu tepatnya saya belum bisa menjanjikan, tapi insya Allah dalam waktu secepatnya Pak. Oke Bu Ulfa, mungkin di bulan depan Bu ya, karena ini kan sudah minggu-minggu terakhir di dalam semester ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan, ya kan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.